Halo teman-teman semua, di video pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang mata kuliah kalkulus dengan materi integral lipat 2 sesuai dengan yang kalian request sebelumnya. Sebelum itu, kita akan mengulik sedikit penjelasan singkat mengenai integral lipat 2. Jika f(x)y adalah fungsi non-negatif atas daerah R, maka integral lipat diinterpretasikan sebagai volume benda solid atau pejal yang dibatasi atas permukaan Z f(x)y dan di bawah dibatasi dengan daerah R. Kemudian, jika fungsi f(x)y atas daerah R bernilai positif dan negatif, bisa diinterpretasikan sebagai selisih dari volume. Volume di atas bidang xy antara Z sama dengan fxy dan R dikurangi dengan volume di bawah bidang fxy antara Z sama dengan fxy dengan R. Integral lipat 2 memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu jika sebuah fungsi dikalikan dengan sebuah konstanta, maka konstanta tersebut dapat dikeluarkan dari integral. Kemudian, jika integral terdiri dari dua fungsi yang dijumlah ataupun dikurang, maka penghitungan integralnya juga dapat dilakukan secara terpisah. Selanjutnya, jika f(x)y kontinu di daerah R yang berbentuk persegi panjang dengan batas x dari A sampai dengan B dan batas y dari C sampai dengan D, maka integral dari f(x)y yaitu f(x)y dy dx dengan batas y C sampai dengan D dan batas x-nya adalah A sampai dengan B. Di sini kita juga bisa mengubahnya dari dy dx menjadi dx dy. Dengan catatan kita juga harus menukar batas pengintegralnya. Di sini batas y-nya, yaitu c sampai dengan d-nya, berada di dekat fungsi karena dy-nya disebutkan terlebih dahulu. Sedangkan di sini, karena dx-nya disebutkan terlebih dahulu, maka yang batas integralnya dekat dengan fungsi, yaitu adalah batas dari x-nya, yaitu A sampai dengan B. Berikutnya, jika f(x)y kontinu di daerah R yang bukan persegi panjang, maka terdapat dua tipe. Yang pertama, tipe 1 dicirikan dengan dy dx dan tipe 2 dicirikan dengan dx dy. Di sini, dy disebutkan pertama kali. Maka batas dari integral terhadap y masih berupa fungsi, sedangkan dx, karena disebutkan paling terakhir, maka batas integralnya sudah berupa nilai atau konstanta. Begitu juga dengan tipe 2, karena dx disebutkan pertama kali, maka batas dari integral terhadap x-nya itu juga masih berupa fungsi, sedangkan batas dari integral terhadap y-nya sudah berupa nilai atau konstanta. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui daerah R, yaitu dengan batas X 0 sampai dengan 1 dan batas Y-nya 0 sampai dengan 1, hitung integral dari 6 min Y dA. Sebelum kita menghitung integralnya, ini adalah grafiknya jika digambarkan akan berbentuk seperti ini. Sini, batas dari X-nya adalah 1 dan batas dari Y-nya adalah 1. Kemudian, Z-nya, ada titik potong di Z-nya adalah 6. Ini diperoleh dari persamaan Z sama dengan 6 min Y. Kemudian, kita menghitung integralnya, integral dari 6 min Y dA. Sini kita menggunakan tipe pertama, yaitu dy dx. Kita mengintegralkan dulu 6 min Y terhadap Y, diperoleh sebagai berikut, 6Y min setengah Y kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya, diperoleh yaitu 11/2. Kemudian setelah diintegralkan lagi terhadap X, dimasukkan nilainya, diperoleh nilainya adalah 5,5. Kemudian masih di soal yang sama, namun di sini kita akan membuktikan apakah integral yang tadi kita sudah hitung itu benar dengan menggunakan rumus volume. Kemudian, jika grafik yang sama tadi diputar, itu akan terlihat seperti prisma dengan alas trapesium. Di sini, alas dari trapesiumnya itu adalah 6, kemudian bagian atasnya itu 6 dikurangi 1, yaitu 5,
Kemudian tinggi dari trapesiumnya yaitu 1. Dan tinggi dari prismanya sendiri itu juga 1, yaitu jarak dari sininya. Kemudian kita hitung volume prisma dengan alas trapesium. Rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kita ganti dengan luas trapesium, setengah kali A tambah B dikali T, kemudian kita kalikan lagi dengan tinggi prismanya, yaitu setengah dikali alasnya, di sini 6, ditambah bagian atasnya 5, dikali dengan tinggi trapesiumnya, yaitu 1, kemudian kita kalikan lagi dengan tinggi dari prismanya, yaitu 1. Setelah dihitung, temu hasilnya adalah 11/2 atau 5,5, sehingga terbukti bahwa pengintegralan yang tadi kita sudah lakukan itu sudah benar. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Tentukan volume benda pejal di oktan pertama yang dibatasi oleh tabung Y sama dengan X kuadrat dan bidang-bidang X sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan Y plus Z sama dengan 1. Sebelumnya kita mencoba menggambar grafik seperti tadi dulu. Pertama kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Karena di sini ditulis dibatasi juga X sama dengan 0, maka yang diarsir itu adalah yang sebelah sini aja. Di situ diketahui fungsi Z-nya itu adalah 1 min Y. Maka kalau kita gambar, di sini batas XY-nya adalah bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, di sini titik potong di Y-nya adalah 1, titik potong di Z-nya adalah 1. Ini di sini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat, atau kita bisa ubah dengan X sama dengan akar Y. Kemudian kita mulai hitung integralnya. Di sini kita menggunakan tipe pertama, yaitu dy dx, maka kita menghitung batas integral dy-nya itu adalah masih dalam berbentuk fungsi. Fungsinya dari mana? Batasnya itu, kita bisa dilihat di sini y-nya itu terakhir ada di angka 1, dan awalnya itu ada di sini. Di sini adalah awal juga dari grafik y sama dengan x kuadrat. Maka kita bisa memasukkan batas integralnya itu adalah dari x kuadrat sampai dengan 1. Seperti ini. Kemudian untuk batas dx-nya sendiri gimana? Di sini kita ketahui bahwa x itu bisa disamadengankan x sama dengan akar y. Maka kalau misal di sini batasnya y-nya adalah y sama dengan 1, maka x-nya itu adalah akar 1, yaitu 1. Kemudian di sini juga diketahui batasi dengan X sama dengan 0, maka dx-nya itu batasnya adalah dari 0 sampai dengan 1.
Kemudian sama seperti sebelumnya tadi, kita integralkan dulu terhadap dy. Diperoleh setengah min x kuadrat plus x pangkat 4 per 2. Kemudian baru kita integralkan lagi terhadap dx. Setelah dimasukkan, hasilnya temu yaitu 4 per 15. Soal selanjutnya yaitu sama seperti yang tadi, namun di sini kita akan membuktikan menggunakan tipe 2 yaitu dx dy. Kita gambar ulang lagi grafiknya biar lebih jelas. Seperti ini, sama kayak tadi. Karena di sini dx-nya disebutkan pertama, maka batas dari dx-nya pun juga masih dalam bentuk fungsi y. Di sini kita bisa melihat x-nya itu kita berawal dari x sama dengan 0 sesuai dengan batas bidang yang diberikan. X-nya mulai dari 0 sampai mana? Sampai di sini. Ini kan akhirnya ya. Kalau kita tarik garis, ini kan memenuhi persamaan yang sini, x sama dengan akar y, maka batas dari dx-nya itu adalah dari 0 sampai akar y. Kemudian untuk batas dari dy-nya sendiri, itu harus dalam bentuk konstanta. Di sini kita lihat dia dimulai dari 0 sampai dengan 1, maka batas dari dy-nya yaitu 0 sampai dengan 1. Sama seperti yang tadi, langkahnya kita integralkan dulu, tapi ini kita karena menggunakan tipe 2, kita harus mengintegralkannya terhadap dx terlebih dahulu. Kita integralkan terhadap dx, diperoleh ini sama dengan akar y min y akar y, atau y pangkat setengah dikurangin y pangkat 1/2. Kemudian diintegralkan lagi terhadap dy, diperoleh sebagai berikut. Setelah kita masukkan nilainya, ketemu hasilnya adalah 4 per 15. Hasil ini sama dengan hasil tadi yang kita hitung dengan tipe pertama, yaitu dy dx. Maka hasilnya terbukti. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui R terdefinisi untuk X dari 0 sampai 6 dan Y dari 0 sampai 4. Hitunglah nilai integral lipat 2 dari X kuadrat plus 2Y kuadrat dA. Nah, ini merupakan gambar dua dimensi dari area yang akan kita cari. Nah, 0 sampai 6 ini merupakan batas untuk X dan batas untuk Y-nya itu 0 sampai 4. Karena kedua batasnya ini konstanta dan bukan fungsi, jadi kita dapat menggunakan integral lipat 2 untuk persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang ini kita bisa menggunakan dx dy maupun dy dx karena hasilnya akan sama aja. Nah, kemudian kita coba dulu pakai yang dy dx. Karena kita pakai yang dy dx dulu, maka kan yang kita integralkan terlebih dahulu itu terhadap y-nya, berarti batas y-nya kita taruh dalam dan batas x-nya kita taruh luar. Kemudian setelah diintegralkan terhadap y, hasilnya jadi integral 0 sampai 6 dari x kuadrat y plus 2 per 3 y pangkat 3 dari 0 sampai 4 dx. Kemudian masukkan nilai 0 dan 4-nya, jadinya integral 0 sampai 6 dari 4x kuadrat plus 128 per 3 dx. Selanjutnya, kita integralkan terhadap x, jadinya
4/3 X pangkat 3 plus 128/3 X dari 0 sampai 6. Masukkan 0 dan 6-nya dan ketemu hasilnya 544. Selanjutnya kita coba pakai integral dx dy untuk membuktikan apakah hasilnya sama dengan di sini kita mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu, maka batas untuk x-nya kita taruh dalam dan batas untuk y-nya kita taruh luar. Setelah kita integralkan terhadap x, hasilnya menjadi integral 0 sampai 4 dari 1/3 x pangkat 3 plus 2xy kuadrat dari 0 sampai 6, dan kita masukkan nilai 0 dan 6-nya sehingga hasilnya menjadi integral 0 sampai 4 dari 72 plus 12y kuadrat dy. Oh iya, kalau misalkan kita mau integralkan terhadap x, maka y-nya kita anggap konstanta. Dan jika kita mau mengintegralkan y, x-nya kita anggap sebagai konstanta. Selanjutnya, kita integralkan terhadap y, jadinya 72y plus 4y pangkat 3, terus masukin 0 sama 4-nya, dan ketemu hasilnya sama, yaitu 544. Jadi, baik menggunakan dx dy maupun dy dx, hasilnya bakalan sama. Lanjut, diketahui R adalah daerah tertutup yang dibatasi garis Y sama dengan 2X, garis X sama dengan 4, dan sumbu X. Hitunglah integral lipat 2 dari E pangkat X kuadrat dA. Nah, jadi yang warna merah ini merupakan garis Y sama dengan 2X. Kemudian, yang 4 ini adalah batas untuk X-nya, dan yang ke atas ini 8. Nah, kita untuk menentukan batasnya ini, di sini kita punya batas untuk X-nya itu 0 sampai 4. Kenapa? Karena nanti dia ini akan bergerak dari sini secara vertikal ke atas. Nah, dia itu dari kiri ke kanan, dari 0 sampai 4. Dan untuk Y-nya itu batasnya 0 sampai 2X karena tadi kan dia bergeraknya ke atas gini kan vertikal. Nah, dia itu dari sumbu X ini sampai ke garis merah. Nah, garis merah ini kan 2X, makanya batasnya itu 0 sampai 2X. Untuk integral lipat yang ini, batas Y-nya ini kan dia merupakan fungsi. Karena merupakan fungsi, berarti kita menggunakan integral lipat yang bukan untuk persegi panjang. Nah, karena di sini Y-nya yang fungsi, berarti kita pakainya yang tipe 1. Nah, perlu diingat bahwa kalau kita pakai integral yang mana batasnya itu merupakan fungsi, nah yang batasnya merupakan fungsi ini harus diselesaikan duluan. Nah, karena yang batasnya fungsi ini Y, berarti kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu. Nah, setelah kita integralkan terhadap Y, jadinya integral 0 sampai 4 dari E pangkat X kuadrat Y, 0 sampai 2X dx. Masukin 0 dan 2X-nya, jadinya integral 0 sampai 4 dari 2X E pangkat X kuadrat dx. Kemudian baru kita integralkan terhadap X-nya. Jadinya E pangkat X kuadrat 0 sampai 4. Nah, di sini kita masukin 0 sama 4-nya, jadinya E pangkat 16 min E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1, berarti hasilnya E pangkat 16 min 1. Sekian video pembelajaran mata kuliah kalkulus materi integral lipat 2 kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, semangat, dan selamat belajar!